Pengalaman multidimensi di punggung merbabu. Pengalaman ini terjadi pada awal tahun 2000-an. Tim kami beranggotakan 4 orang, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Saya, Mas Titu, Mbak Estu dan Mbak Erti. Awal pendakian berjalan lancar. Cuaca pun sangat mendukung. Ketika pos bayangan sudah di depan mata, tiba-tiba Mbak Erti menempel Mbak Estu, mencengkeram tangannya erat sambil menunduk gemetar. Kami tanya ada apa? Dia nggak menjawab, hanya minta jalan dipercepat. Kami segera bergegas, mengambil jalur ke kiri ke arah Pereng Putih. Beberapa langkah setelah masuk jalur tersebut, Mbak Erti mulai cerita bahwa dia melihat 2 sosok tinggi besar berdiri di masing-masing tiang gapura. Padahal di situ nggak ada gapura. Baru kami ketahui kemudian dari Mbak Bekel warga setempat bahwa persimpangan tersebut merupakan gerbang keraton Lelembut di Merbabu. 2 sosok tersebut memakai pakaian prajurit kuno, dengan tombak panjang di tangan, menatap tajam ke depan. Kelar cerita, Mbak Erti mengeluh agak sesak napas, sehingga kami memutuskan untuk break sejenak di atas Kaliasat. Kami segera menggelar matras, memberikan pertolongan pertama, karena dirasa Mbak Erti tak kunjung membaik. Kami memutuskan untuk camping. Yang mengherankan, entah kenapa sedari tadi kami tidak bertemu siapapun, padahal di base camp cukup ramai pendaki. Benar-benar sangat sunyi. Malam itu, saya dan Mas Titu berjaga bergantian di depan api unggun, sedangkan 2 rekan kami berada di tenda. Tepat jam 2 dini hari, pada saat pergantian jaga, tiba-tiba Mbak Erti berteriak, berlari panik keluar tenda menuju Kaliasat, yaitu sungai musiman yang kala itu tidak berair. Ia melompati batu-batu kali tersebut seperti pendekar, cepat dan tangkas, kemudian hilang di telan gelap. Kami bergegas menyusul, mencari Mas Titu sendirian, sedangkan saya bersama Mbak Estu. Kami menyebar. Kira-kira sejam kemudian, hasilnya tetap nihil. Kami balik lagi ke tenda. Ketika Mas Titu meminta saya turun untuk mencari bantuan, tiba-tiba Mbak Erti muncul dari kegelapan. Mukanya datar, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Dia minta kopi panas. Kami bengong. Tempat ini ternyata indah, katanya tiba-tiba. Satu persatu mencecarnya dengan pertanyaan. Namun Mbak Erti hanya tersenyum. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja, jawabnya sambil senyum. Jam 4 pagi, saya dan para wanita masuk lagi ke tenda masing-masing. Belum 1 jam, Mbak Erti berteriak lagi, seperti orang marah, namun tidak berlari kayak tadi. Kami semua kaget. Mbak Estu lari dari keluar tenda karena ketakutan. Mata Erti melotot, katanya panik. Saat kami bertiga di luar tenda, Mbak Erti dengan suara berat dan berintonasi maskulin berteriak marah. Kenapa keputren kalian injak-injak? Pergi kalian sana. Hanya wanita ini yang harus tetap di sini, atau kalian semua mati. Kami cuma saling pandang. Mbak Erti keluar, dan gestur tubuhnya pun tiba-tiba sangat maskulin, melotot, menunjuk muka kami satu persatu tanpa bicara. Maaf, satu kata meluncur spontan dari mulut Mas Titu. Kami minta maaf, saya gemetar. Tak tahu kenapa, aura dan suasana saat itu benar-benar membuat saya sangat ketakutan. Belum hilang kepanikan ini, tiba-tiba Mbak Estu jatuh pingsan, disusul Mbak Erti. Mati kita. Apalagi ini,
Mas Titu dan saya berbagi tugas untuk melakukan standar prosedur pertolongan pertama. Mbak Estu duluan siuman, sedangkan Mbak Erti belum juga bangun. Saya bergegas turun mencari bantuan, ngebut tanpa jeda. Di rimbunan akasia, tepat di atas ladang penduduk, saya bertemu seorang pencari kayu. Parubaya, saya diberi minum. Mau kamu pucat, minum dulu, monggo. Kemudian, saya ceritakan semua kejadian. Bapak tersebut meminta saya menunggu. Dia menuju kampung, tak lama, naik dengan beberapa pria. Kami menuju camp. Mbak Erti belum sadar. Semua sibuk. Ada yang membacakan doa, membakar dupa, menyertakan segala ubur rampelnya di tempat tertentu, menyodorkan bekal, membantu clear up dan packing. Setelah Mbak Erti sadar dan stabil, kami semua turun. Sesampai di base camp, Pak Bekel tersenyum menyambut kami. Syukur kalian masih diparingi bagas waras, katanya. Mbak ini diinginkan Tuan Putri, kata Pak Bekel sambil nunjuk Mbak Erti. Jadi bapak pencari kayu tadi turun untuk koordinasi sama Pak Bekel. Pak Bekel mengutus salah satu orang pintar beserta beberapa warga dusun, sedangkan beliau di rumahnya melakukan komunikasi dengan Eyang Merbabu yang katanya adalah seorang wanita untuk melakukan nego berkaitan dengan kami berempat. Setelah semuanya tenang, Mbak Erti mulai menceritakan semua hal yang berkaitan dengan misteri semalam. Dia tiba-tiba terbangun, merasa sedang berada di tempat di mana dia sekarang berada. Dia sadar itu, tapi pemandangannya sangat lain. Waktu itu, siang hari, sangat terang. Tempat yang dia tiduri adalah salah satu dari rumpun bunga di kawasan itu. Bukan tanah lapang seperti yang kami lihat. Dan dia gak melihat kami bertiga lagi. Yang dilihatnya adalah sebuah kompleks taman yang besar. Kali di bawah kami dialiri air yang sangat jernih. Dan di tepi-tepinya terdapat tumbuhan yang tertata rapi. Dihiasi arca-arca kecil. Kontur landscape di sekitar kami mirip dengan aslinya. Tapi banyak bangunan, kolam-kolam, bunga-bunga, jalanan serta tangga-tangga batu dan orang-orang berlalu lalang. Tiba-tiba ada seorang wanita menghampiri Mbak Erti. Sepertinya sedang marah. Ia memakai pakaian perang kerajaan. Sepertinya pengawal wanita. Ada sarung pedang di pinggangnya. Keluar dari situ, bentaknya. Mbak Erti menurut. Kemudian dibawa ke sebuah bangunan. Ditanya macam-macam. Sesaat kemudian datang 3 wanita. Yang tengah sangat cantik, berpakaian ala putri keraton. Mungkin 2 sisanya adalah para dayang. Jangan lukai dia, ajak ke sendang. Setelah itu beri baju yang pantas. Sekarang dia adalah bagian dari kita, katanya sambil tersenyum. Sontak Mbak Erti panik karena dia masih sadar sepenuhnya. Dia berdiri, berlari sekecang mungkin menuju tempat dia ditemukan. Berlari dan terus berlari menyusuri tepian sungai. Sampai di suatu tempat, dia menemukan gubuk dan sembunyi di dalamnya. Ada seorang kakek di situ. Entah mengapa, Mbak Erti merasa tenang dan nyaman ketika melihatnya. Kakek tersebut berkata, "Sekarang kamu aman dan kalian semua akan selamat. Percayalah, kembalilah kepada teman-temanmu dan berjalanlah turun esok hari. Mari kakek antar, pejamkan matamu." Mbak Erti menurut. Ketika membuka mata, dia sudah berada di bawah camp kami. Saat itulah saat dimana dia pulang ke camp. Setelah kami tidur yang kedua kali, Mbak Erti merasa terbangun di taman yang tadi lagi, dengan suasana dan tempat yang sama. Di situ sudah berdiri seorang prajurit pria. Sesaat kemudian Mbak Erti pingsan.
Mungkin saat itu pria tersebutlah yang berkomunikasi dengan kami via Mbak Erti. Setelah siuman lagi, Mbak Erti masih di tempat yang sama. Namun ada beberapa orang yang berpakaian normalnya pakaian zaman modern, sedang berbicara serius dengan putri yang dilihatnya tadi. Tak lama, dia pingsan lagi dan terbangun di dalam tenda. Sudah ramai orang di situ. Itulah apa yang Mbak Erti lihat dan alami. Singkat cerita, siang itu juga kami turun ke Salatiga dan lusanya kami mengadakan selamatan di rumah Mbak Erti di Palur, Solo sebagai wujud ucapan syukur. Itu semua paling tidak dari apa yang saya ingat. Semoga menjadi pelajaran untuk para pecinta alam. Terima kasih. Wassalam.